an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Garut, yang saya hormati rekan-rekan pengajar praktik guru penggerak dan kebetulan mendampingi guru SMA Negeri 8 Garut. Yang saya hormati Ibu Rizky dan Bapak ini sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 8 Garut. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 8 Garut yang pada hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul terutama dalam rangka pendampingan individu calon penggerak ini. Sebagaimana disampaikan pada beberapa hari yang lalu bahwa hari ini akan ada penyusunan visi misi. Tadi dikatakan bahwa visi misinya sebetulnya visi misi pribadi, visi misi calon guru penggerak. Alangkah baiknya bahwa ketika misalnya guru penggerak itu nanti menyusun visi misi bisa juga dihubungkan dengan visi misi sekolah. Harapannya bahwa guru penggerak yang ada di kita di SMA Negeri 8 Garut nanti menjadi motivator lah untuk pergerakan di SMA Negeri 8 ini. Saya ucapkan terima kasih pada pengajar praktik utamanya telah mendampingi, membimbing guru-guru SMA Negeri 8 Garut ini sehingga menjadi bekal bagi para guru SMA Negeri Garut CGP ini ke depannya. Tentu tidak hanya pengetahuan saja yang didapatkan, salah satunya adalah praktik penyusunan visi misi ini. Karena salah satu tugas nanti pimpinan diantaranya adalah bagaimana menyusun visi misi dan mengimplementasinya, menerapkannya. Oh, visi misi 98, oh visinya ini, nah, bagaimana nanti pelaksanaannya? Tentu itu yang menjadi pemikiran. Dengan harapan dengan berlatihnya Bapak Ibu untuk penyusunan visi misi ini, tentu diharapkan nanti ke depannya ketika Bapak Ibu ditugaskan lah, karena ada dua posisi ya, bisa jadi kepala sekolah nanti, bisa jadi pengawas gitu ya. Pokoknya nanti ke depannya diharapkan bisa memimpin rekan-rekan juga. Nah, terutama di sekolah di SMA 8 ini menjadi tadi harapannya menjadi penggerak untuk rekan-rekan. Nah, jadikan mungkin ini sebagai suatu ajang latihan, dan saya pikir tidak ada yang salah, tidak ada yang benar lah. Pokoknya visinya dibuat sekeinginan ibu-ibu, nanti disesuaikan dengan, kalau mau diterapkan mungkin disesuaikan dengan kondisi sekolah. Karena kita juga harus melihat bagaimana potensi sumber daya yang ada di sekolah, kemudian peluang yang ada, tantangan, hambatan, itu karena visi misi yang dibuat itu menjadi suatu tujuan atau cita-cita yang akan diwujudkan. Nah, kita misalnya tanpa melihat tantangan yang ada, kita buat saja visinya. Ketika ada terhalang tantangan, mungkin kita tidak bisa mengantisipasinya karena kita dari awal tidak mempelajari itu. Jadi tantangan, peluang, ancaman itu harus dianalisis, dipelajari dulu untuk semua itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk beraktivitas. Maka kami pun bantos dalam kesempatan
seluas-luasnya disangakeun ka CGP sareng tim. Semoga semanten kepala sekolah karena ada yang lain perlu dibicarakan dengan beberapa pengawas. Insya Allah tidak akan lama di sini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf tadi agak sedikit terlewat. Betul sekali yang Bapak Kepala Sekolah sebutkan bahwa sebelum melaksanakan membuat visi itu harus ada dulu atap. Ya. Kalau di dulu penggerak ada atap. Yang pertama itu memperhatikan aset. Yang kedua itu apa sih tantangan yang dihadapi. Yang keduanya baru aksi. Dan yang terakhirnya ada pembelajaran yang bisa dilakukan dari kegiatan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak Prasono hebat sekali. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan ke pemaparan materinya akan disampaikan oleh Ibu Risti Kustriati SPK. Terima kasih kami ucapkan dan terima kasih banyak juga atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan pengajar praktik Bapak di Raja Sulawesi. Langsung saja ke pendampingan individu. Salam guru penggerak. Hapunten, mohon maaf sebelumnya, mungkin di sini saya berbicara depan bukan maksud apa-apa untuk menggurui atau apa. Di sini mungkin hanya tugas saja untuk calon guru penggerak angkatan 11 ini untuk visi sekolah dan tema pendampingan di sini itu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Ibu dan bapak sekalian mungkin sudah pada tahu ya visi sekolah itu apa. Yang dimaksud di sini itu adalah cita-cita, harapan atau mimpi kita sebagai tenaga pendidik atau guru untuk mimpi kita itu mau dibawa kemana sih anak-anak didik kita atau murid kita itu. Apakah mereka masa depannya mau seperti apa? Kita pasti punya mimpi dan harapan dan cita-cita apa yang untuk sekolah kita dan murid-murid kita. Lalu di sini juga mungkin cita-cita atau harapan saya sebagai guru penggerak untuk sekolah kita sama-sama SMA Negeri 8 Garut mungkin ada yang sama ada yang berbeda. Di sini majuku tentang muridku di masa depan itu yang pertama beriman dan takwa, yang kedua cerdas, berkarakter, berbudaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita itu sudah kurikulum merdeka, berarti kita harus berpusat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis serta mandiri. Untuk selanjutnya diskusi visi dan prakasa perubahan di sini. Yang pertama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua mengidentifikasi perilaku, mencerminkan visi sekolah. Yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Lalu mengisi kalimat rumpang yang tadi sudah diberikan kepada ibu bapak. Yang pertama itu ada kita memimpikan murid-murid yang mungkin bapak ibu sudah menjawab sebagian ya, yang sudah menjawab bisa langsung aja diutarakan jawabannya. Mungkin yang pertama kita memimpikan murid-murid yang cita-citanya apa gitu, bisa dijawab oleh Bapak. Yang pertama. Oke, terima kasih Ibu Risti yang telah memberikan kesempatan pertama kepada saya khususnya untuk mengisi tentang kalimat rumpang. Khusus mungkin untuk saya pribadi, mungkin jawabannya akan sedikit berbeda dengan Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Untuk mengisi kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang
dalam tanda kutip yang seperti apa mungkin. Karena sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, otomatis kami khususnya atau saya pribadi khususnya memimpikan murid-murid yang tidak lepas dari karakter-karakter yang dibangun atau dibuat atau dilaksanakan melalui kurikulum merdeka. Dalam hal ini kita telah melaksanakan beberapa proyek P5 yang di dalamnya mungkin terkandung beberapa unsur yang tidak bisa lepas dan itu menjadi harapan kita semua. Di antaranya mungkin satu, kita memimpikan atau menginginkan peserta didik yang berakhlak mulia. Itu yang pertama, mungkin yang perlu nanti Ibu Risti garis bawahi. Yang kedua, kita memimpikan murid-murid yang selain berakhlak mulia itu cerdas, kemudian terampil, inovatif, kemudian saling menghargai atau menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, mungkin kita memimpikan murid-murid yang khususnya belajar di SMA Negeri 8 ini merasa bahagia karena kebahagiaan merupakan hak untuk semua siswa. Jadi diusahakan bahwa untuk setiap peserta didik yang belajar atau menuntut ilmu di SMA Negeri 8 itu harus bahagia, tidak boleh merasa terancam, tidak boleh merasa didiskriminasikan atau apapun itu yang bersifat negatif. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, jawabannya Pak Ferry sangat bagus sekali ya, memimpikan murid-murid yang bahagia. Yang paling penting itu menyenangkan ya untuk murid. Untuk selanjutnya langsung aja kita pertanyaan yang kedua, itu kita percaya bahwa murid adalah bisa dijawab oleh Bu Laili. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki masa depan dan perlu dipersiapkan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Terima kasih. Betul sekali jawaban Bu Leli. Kita percaya bahwa murid adalah berbeda-beda ya, unik ya, mempunyai bakat minatnya masing-masing. Langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan bisa dijawab oleh Bu Esti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sekolah kita mengutamakan terutama tentu ya, yaitu kebutuhan dari peserta didik tersebut yang berdasarkan tadi dari yang Ibu sampaikan, berlandaskan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Esti. Lanjut saja nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh bisa dijawab oleh Bu Mai. Terima kasih waktunya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar bukanlah sebatas usaha pencapaian, melainkan kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita melihat gitu ya, kan kita orang Sunda ya, orang Sunda mungkin kita menjalankan anak didik kita bahwa moto orang Sunda itu kan cager, bager, bener, pintar, singker gitu ya. Kalau seandainya kita tanamkan ke anak didik kita, mungkin anak didik kita itu akan menjadi manusia masagi kan itu kata ya. Maaf bahasa Sunda lagi dicampur. Tapi memang saya mengejarnya ke bahasa Sunda, jadi hapunten. Pangitan tadinya tujuannya menjadi manusia seutuhnya, mungkin kalau foto dasar orang Sunda cager, bager, bener, pintar, singkat mungkin akan terrealisasi juga ke depannya, itu harapannya. Demikian, hatur nuhun, terima kasih. Saya pisah Ibu
jawabannya. Dilanjut saja ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Pak Ega. boleh. Baik, terima kasih Ibu Disti atas kesempatan yang diberikan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap murid melalui pembelajaran terdiferensiasi. Karena masing-masing siswa itu tadi peserta didik itu kan unik. Dengan kita mengetahui potensi siswa, nanti peserta didik dapat pembelajaran yang bermakna, gitu ya. Mungkin demikian. Terima kasih atas jawabannya Pak Ega. Bagus sekali. Kita dilanjut dengan pertanyaan terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa dijawab oleh Bu Mary. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap kebutuhan, setiap peserta didik itu tidak sama ya. Kemudian setiap peserta didik mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Mohon Ibu. Terima kasih jawabannya Bu Mary, bagus sekali. Dilanjut saja dengan visi SMA Negeri 8 Garut. Di sini saya akan membagikan visi SMA Negeri 8 Garut ya, yang telah di depan ya. Yaitu visi SMA Negeri 8 Garut itu terwujudnya sekolah yang unggul dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik dalam nuansa takwa, cerdas, terampil, dan berbudaya. Di sini ada yang termasuk jawaban kita, mimpi-mimpi kita, cita-cita dan harapan kita itu sebagai guru SMA Negeri 8 Garut termasuk ke dalam visi SMA Negeri 8 Garut ada juga yang bisa ditambahkan atau bisa dirubah atau bisa direvisi visinya seperti yang kita harapkan ya dari visi sebelumnya, mungkin visi SMA Negeri 8 Garut yang sudah tertera. Terus pertanyaan tematiknya, adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Adakah yang harus ditambahkan? Ada. Ya. Visi yang tadi itu visi SMA Negeri 8 Garut terwujudnya sekolah yang unggul dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik dalam nuansa takwa, cerdas dan terampil dan berbudaya. Bagaimana kalau ditambahkan ada nuansa iman dan takwanya serta berkarakter? Karena di sini itu kalau untuk cerdas saja, untuk mencapai nilai akademik saja, di sini kan sudah banyak Google yang lebih pintar ya. Sudah ada AI juga, tetapi kan kita yang paling penting itu berkarakter, siswa yang berkarakter dan mempunyai iman dan takwa. Karena yang visi sebelumnya itu takwa, hanya takwa. Bagaimana kalau ditambahkan iman, Bapak Ibu? Izin Bapak Kepala dan Bapak Najilana. Apakah mau direvisi atau sama aja yang sebelumnya visinya, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Cuma kita juga melihat supaya titik pusat dari visi ini perlu kita perbaiki sebetulnya. Terwujudnya sekolah sebetulnya bukan sekolahnya yang ditekankan gitu ya. Jadi bukan lembaganya yang ditekankan, tapi peserta didiknya. Jadi terwujudnya peserta didik yang unggul dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik dalam nuansa takwa, cerdas, terampil dan berbudaya. Kenapa diambil takwa, cerdas dan terampil dan berbudaya? Ini sesuai dengan moto sekolah yang ada. Moto sekolah anu di lengkung gitu ya, melengkung kan gaya imanan gitu. Di takwa, cerdas, terampil dan berbudaya. Itu hanya semata-mata menyesuaikan itu. Nah, ketika mungkin ya, ketika ditambahkan iman, mungkin moto kita juga harus diubah dulu gitu, jadi iman gitu. Kemudian takwa, cerdas, terampil, berkarakter juga mungkin bisa ditambahkan. Dan ini
mungkin nanti Pak Polres bisa memberikan masukan, karena moto ini saya juga tidak tahu kapan di berikutnya gitu ya. Moto itu yang di lingkungan kita yang di depan kan gitu ya, dan itu menjadi suatu ciri khas sekolah. Mungkin dari dulu, dari ketika pendahulu saya itu yang menekankan moto itu, siapa saya juga tidak tahu gitu, hanya disampaikan supaya sesuai dengan motonya, jadi pakai kalimat itu gitu. Mungkin sebagai gambaran begitu. Saya tidak tahu apakah nanti diubah dengan motonya sekalian gitu ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan harus ada karakter gitu ya. Kemudian takwa ukhuwah ada iman, imannya takwa atau gimana ya. Mungkin nanti Pak Polres bisa memberikan masukan. Jadi yang jelas visi yang itu perlu direvisi karena bukan lembaganya gitu ya penekannya, tapi ke pesertanya. Jadi harusnya terwujudnya peserta didik yang unggul dan berprestasi dalam bidang akademik maupun akademik dan nuansa iman, takwa, cerdas, tampil dan berbudaya gitu ya. Jadi yang saya tekankan mah pertama sekolahnya ganti dengan peserta didik, ke bawahnya nanti menyesuaikan. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya. Betul sekali Bapak, yang diutamakan itu peserta didik atau muridnya ya, yang ditekankan supaya unggul dan berprestasi dalam bidang akademik. Lalu di sini juga sebetulnya ada lagu ya, lagu SKD 8 Garut yang sesuai dengan visi sekolah. Jadi mungkin kalau direvisi dan nanti harus ditambahkan lagi ke lagunya. Di sini juga ada IA atau inquiry apresiatif. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi visi itu perlu adanya pembukaan tentang IA itu inquiry apresiatif. Ya. Alur di dalam pengelolaan perubahan dengan IA di sekolah yaitu pertama merumuskan visi yang ingin dicapai, yang kedua prakarsa perubahan, yang ketiga penggunaan data. Di sini ada atap ya yang tadi telah Pak Dwi sampaikan. Atap itu ada aset, ada tantangan, aksi, dan pelajaran. Berhubung waktu dilanjut aja ya. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan visi sekolah, yaitu prakarsa perubahan yang telah saya buat itu menumbuhkan sikap mandiri siswa dalam nuansa terampil. Selanjutnya ada bagja ya. B-nya itu buat pertanyaan utama, lalu menentukan arah penelusuran. Yang A-nya itu ambil pelajaran untuk menutup pengambilan pelajaran. Jadi di dalamnya ada pelajaran. Lalu yang ketiga gali mimpi, karena kita pasti punya cita-cita atau harapan yang menyusun narasi keadilan ideal. Lalu yang keempat ada J-nya ya, jabarkan rencana atau desain, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Lalu yang terakhir A, atur eksekusi atau deliver, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Bagja mewujudkan menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Di sini ada bermacam-macam pertanyaan dari Bagja ya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan praktik baik? Ya baiknya di sini diskusi bersama dengan Bapak Kepala atau Bapak Pengawas, juga rekan guru serta wakasek. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan siswa cerdas melalui pembiasaan baik praktik? Lalu yang ketiga, bagaimana cara konkret agar bisa mewujudkan siswa yang berkarakter melalui pembiasaan praktik baik? Yang tadi disesuaikan dengan visi, di dalam visi itu kan ada proses bagaimana kita bisa mewujudkan
cita-cita, mimpi dan harapan kita sebagai pendidik itu untuk terwujudnya visi tersebut yang telah kita buat di sekolah. Nah, di sini ada beberapa daftar tindakan atau penyelidikan supaya visi kita atau cita-cita kita itu bisa terwujud ya, dan harapan kita itu bisa terwujud. Gitu. Yang A-nya itu ambil pelajaran ya. Yang satu, siapa guru yang sudah memiliki pengalaman terwujudnya siswa berkarakter melalui kebiasaan praktik baik. Bisa yang pertama melakukan survei pada siswa mengenai guru yang sudah memiliki pengalaman dalam kebiasaan praktik baik dalam hal karakter baik. Jadi di sini itu yang pertama itu 5S ya, sopan, santun, sapa, salam. Lalu yang kedua, kooperasi apa yang sudah guru miliki agar bisa mewujudkan siswa beriman dan bertakwa melalui kebiasaan praktik baik. Melakukan wawancara bagaimana mendapatkan cara tersebut dan melakukan wawancara pada siswa mengenai praktik baik yang pernah dilakukan. Yang ketiga, apa saja kebiasaan praktik baik agar bisa mewujudkan siswa yang cerdas? Banyak ya. Bisa mencatat segala macam kegiatan dan bisa dievaluasi dan mendiskusikan dengan berbagai macam kebiasaan baik untuk dilaksanakan di sekolah. Lalu ada gali mimpi. Di sini dari Bagja itu ada gali mimpi. Jadi apa kebiasaan yang baru terjadi jika siswa menjadi lebih berkarakter baik akibat dari kegiatan kebiasaan praktik baik di sekolah. Yang pertama, mewujudkan gambaran saat mencapai mewujudkan siswa yang berkarakter baik. Di sini tujuan kita itu selalu berkarakter karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu ada yang C-nya ya, bagaimana pengaturan yang akan dilakukan untuk mengajak siswa melaksanakan kebiasaan. Yang pertama menyusun aturan dan menyiapkan media ajakan. Yang kedua, membuat capaian yang realistis setiap minggunya dengan membuat daftar hadir. Lalu melakukan observasi, tanya jawab dengan siswa dan menelaah rekap daftar hadir siswa. Lalu ada A, yaitu atur eksekusi. Yang pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang pastinya harus menyusun tim ya, yang seperti di sini telah ada P5 atau project. Di situ kan ada timnya ya, tim project, koordinator project. Nah, kita harus ada rencana, atur eksekusinya itu seperti apa aja. Mau ada kegiatan yang dilaksanakan itu seperti apa, mau bagaimana. Lalu prakarsa praktik baik ini akan dikatakan berhasil atau tidak. Atau daftar tindakan penyelidikannya dengan membuat angket atau menentukan waktu memulai kegiatan dan rentan waktu, rutinitas kegiatan, membiasakan praktik baik di sekolah. Di sini juga ada visi saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin ini mau secara pribadi ya, atau cita-cita saya dan harapan saya itu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas, karakter dan berbudaya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di situ kita itu harus fokus pada murid ya, berpihak pada murid. Jadi tidak ada lagi fokus kepada guru, murid yang berfokus pada guru, tapi kita yang harus menuntun siswa, bukan menuntut lagi ya. Jadi kita harus menuntut siswa, memberi bimbingan arahan ke arah yang positif. Lalu tidak ada kata menuntut lagi siswa untuk ini itu, tapi kita harus lebih menuntut di situ. Penjelasannya, yang pertama, beriman dan bertakwa menjadikan fondasi utama dalam visi saya. Berharap anak semakin beriman dan bertakwa sesuai keyakinan atau kepercayaan yang mereka miliki. Yang kedua, cerdas, pikirannya terbuka secara cerdas dan terwujudnya generasi yang unggul dan berprestasi dalam bidang akademis ataupun non-akademis seperti yang ada dalam visi SMA Negeri 8 Garut. Yang ketiga, berkarakter, murid berkarakter atau murid pekerti yang unggul sehingga dimanapun, kapanpun mereka akan merasakan manfaat baik dari karakter tersebut.
Yang terakhir, berbudaya dalam keberagaman budaya Indonesia. Saya berharap anak dapat saling menghargai dan dapat menjaga melestarikan budaya mereka miliki di daerah masing-masing, sehingga di daerah masing-masing seluruh Indonesia, agar murid dapat mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kodrat alam, kodrat zaman di sini itu karena kan mungkin zaman dulu sama zaman sekarang berbeda ya. Kalau sekarang kan sudah IT gitu, terus ataupun kodrat alamnya itu beda lah antara pegunungan ataupun di daerah pinggir laut ataupun di kota. Mungkin kodrat alamnya berbeda-beda sesuai dengan filosofi di Hajar Dewantara. Ya, cukup penjelasan saya di sini sampai sini. Ibu Bapak mohon maaf jika ada yang salah. Apakah ada pertanyaan? Boleh Pak. Ya. Komentar aja. Menarik ya. Udah lah. Oh iya, SOP. Baik, terima kasih. Pertama saya terima kasih ya, luar biasa diskusi siang ini terkait dengan visi misi. Apalagi sebetulnya saya dengan Pak Kepala Pak Peri mengkaji tentang KSP, kurikulum satuan pendidikan, di mana di dalamnya harus muncul visi misi. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Pak Peri untuk terwujudnya visi SMA 8 di yang baru ya. Hanya sepakat kalau visi SMA 8 ini ada sedikit perubahan. Tapi tadi ada terkendala, gimana sih lagunya sudah ada. Nah, lagu dengan visi kan beda ya. 135 juta penduduk Indonesia. Pertanyaannya, lagu itu harus dirubah nggak? 270 kan enggak ya? Itu lagu. Jadi nggak apa-apa. Lagu punya karakter, lagu punya punya tujuan gitu ya. Karena lagu lahir pada saat. Jadi kalau hari ini lagu SMA 8 berorientasi pada visi yang dulu, lanjutkan saja. Karena memang lagu itu lahir pada saat itu. Sepakat ya? Nah, karena visi kan bergerak, betul nggak? Nah, jadi jangan terkendala karena lagunya sudah dibuat, visinya tetap ngejeng-jeng. Nah, kedua ya catatan ya. Tadi ada visi SMA 8 ya. Ada berprestasi, ada unggul. Katanya prestasi dan unggul itu kan relatif sama ya. Makanya sebenarnya kalau kita kategorikan, silahkan diambil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Risti, beriman, sepakat ya, beriman. Kalau dua anda beriman. Kemudian tadi ada cerdas di dalamnya, ada berprestasi dan unggul, gitu ya. Nah, ketiga adalah berkarakter dan berbudaya. Jadi ada 4 sebetulnya. Oke. Beriman, terus apa? Beriman dan bertakwa. Nah, ini kan penghamburan kalau saya. Jadi kalau beriman, takwa atau bertakwa, cerdas, berkarakter dan Nah, dengan 4 ini saya kira nanti akan terwakili beberapa poin yang bisa dijabarkan dalam bentuk misi. Saya kira itu ya. Tapi dalam nuansa itu tidak biasa dalam konteks visi. Biasanya visi itu harus fokus, lugas, gitu kan? Nah, jadi beriman, cerdas, berkarakter dan tambah sekarang berbudaya, apalagi SMA 8 punya lokal wisdom yang sudah diakui oleh banyak pihak. Saya kira demikian Bu Risti, luar biasa. Terima kasih Bapak telah memberikan masukan. Mudah-mudahan kedepannya visi SMA Negeri 8 Garut bisa terwujud, mempunyai siswa yang memiliki akhlak yang bagus, beriman, bertakwa, cerdas dan berkarakter, serta juga berbudaya. Cukup sekian penjelasan visi guru penggerak pada hari ini, pada siang hari ini. Bisa dilanjut ke Pak Dwi. Terima kasih Ibu Risti atas pemaparannya. Alhamdulillah Bu Risti sudah memandu kita terkait dengan
mengisi kalimat rumpang, yang kedua terus tentang visi dan visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu nanti mungkin kita kan ada dua ya, nanti mungkin akan disimpulkan dari dua CGP mungkin ya terkait dengan visi sekolah ya. Nanti mungkin ada yang dipaparkan lagi sama Ibu Neri. Jadi nanti kita kita kombinasikan mungkin ya. Jadi untuk kesimpulan dari visi ini mungkin nanti di akhir. Ibu dan Bapak, alhamdulillah ya, kegiatan pendidikan guru penggerak ini sangat sesuai sekali dengan sesuai dengan jadwal atau tuntutan dari pembelajaran. Kebetulan kegiatan PGP-nya ini di awal pembelajaran ya, di awal tahun ajaran seperti itu. Beda dengan saya ketika dulu PGP itu awalnya bulan Oktober ya. Bulan Oktober kita baru membicarakan visi dan misi di bulan Desember gitu Pak. Jadi kurang tidak sesuai dengan kalender pendidikan kayak gitu lah. Kalau sekarang alhamdulillah di awal pembelajaran kita belajar visi, alhamdulillah juga sama Bapak pengawas izin sesuai juga ternyata tadi sedang disebutkan tentang KSP, tentang kurikulum satuan pendidikan sebenarnya. Alhamdulillah nyambung gitu ya. Nah untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon guru penggerak yang kedua. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya tadi tentang fungsi atau tujuan kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu kan tadi beberapa diajukan oleh rekan-rekan pengisiannya ini gitu kan. Nah, terus manfaatnya ketika mewujudkan visi itu tadi untuk apa gitu ya? Ya mungkin sebagai jembatan kita mendapatkan itu. Hanya ketika didapatkan misalkan tiap orang berpendapat begini gitu ya. Mungkin saja pertanyaan yang pertama kalau yang ditanyanya Bu Laili lain lagi. Pertanyaan pertama sama tapi diminta pendapatnya Bu Hesti mungkin lain lagi gitu. Nah itu untuk mendapatkan apa gitu. Nah kemudian fungsinya dalam pewujudan visi itu bagaimana gitu. Terima kasih Bapak Kepala, betul sekali ya. Mungkin tadi agak sedikit terlewat. Tadi untuk pengisian kalimat rumpang itu untuk menggali yang tadi atap itu Bapak, dari aset, tantangan, dan aksi yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama kan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi kita evaluasi diri lah kayak gitu ya, seperti itu juga. Jadi kita menentukan aset apa sih yang ada pada sekolah kita. Kita percaya bahwa murid adalah, jadi sebelum membuat visi dan misi, kita pun harus tahu gitu ya terkait dengan murid. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Jadi kesepahaman kita bersama mungkin semuanya nanti. Setiap guru kan berbeda-beda ya. Nanti mungkin akan disepakati apa sih yang terkait dengan kita percaya bahwa murid adalah apa. Di sekolah kita mengutamakan apa. Nah itu juga mungkin menyamakan persepsi terkait dengan tujuan dari sekolah gitu ya Pak. Kalimat-kalimat rumpang selanjutnya. Jadi itu Bapak untuk mengisi kalimat rumpang itu untuk menggali dari aset, terus tantangan, terus juga aksi yang akan dilakukan pada visi seperti itu. Ini kan dasarnya ditamik Bapak. Jadi di akhir presentasi dari Ibu Leli, Ibu. Maka ini kan itu Bapak. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut dengan calon guru penggerak yang kedua, yaitu Ibu Laili. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim.